Ranto. Sampingnya belakang ada mungkin sekitar kita kasih jarak 1 meter setengah atau 2 meter. Siapa kita? Indonesia, Pancasila, NKRI, Nusantara. Assalamualaikum pimpinan. Siap, masuk dulu pimpinan. Assalamualaikum komandan. Ulama Provinsi Kalimantan Timur yang juga Ustaz Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama. Selamat datang Wakil Rais Surya, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Kiai Haji Muhammad Rashid, yang juga selaku Ketua Umum Majelis Ulama Provinsi Kalimantan Timur. Salam alaika, salawatullah alaika,
Samarinda, para habaib, para masyayikh, para alim ulama, para tokoh masyarakat, Bapak Ibu hadirin sekalian, ahlan wa sahlan bihudurikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa nasara sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah, amma ba'd. Acara peringatan hari lahir Nahdlatul Ulama ke-96 dan dirangkai dengan peringatan hari jadi Kota Samarinda ke-354 dan hari ulang tahun Pemerintah Kota Samarinda ke-62. Peradaban. Hadratal Muhtaramin, Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk memulai demi keberkahan acara pada pagi hari ini, baca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Ayat suci Al-Quran dan dilanjutkan dengan sholawat badal. Kepada Al-Ustaz Robi dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى. فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. نريك من آياتنا توسلنا ببسم الله وبالهادي رجائي لله بآل البدر يا الله.
Akhir kalam wallahu ilal muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran tersebut dapat menambah wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Kalimantan Timur kepada Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Muhammad Alil Khalil dipersilakan. خصوصا الأطفال الأولى وفي العظم وتنوع مشاهد سيدنا القادر الجلال المقدس الحسن الشافعي الذي شمل المدنيا على الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars Jalal Watan. Hadirin dimohon berdiri.
Astika, Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Samarinda, kepada Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Haji Muhammad Asyari Hasan SOS, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Al-Muhtaramin wal Mukarramin, para alim, para ulama, khususon Al-Mukarram Romo Haji Miftahul Akhyar selaku Rais Am PBNU, Al-Mukarram Romo Kiai Ahmad Said Asrori, Khatib Am PBNU. Selain ini beliau, dan bukan ini saja, adalah beliau di setiap PCNO Kota Samarinda maupun PWM Kalimantan Timur mengadakan event-event apapun, selalu beliau mewakafkan Karung Hotel Bumi Syur ini untuk digunakan sebagai melaksanakan acara kita. Juga beliau perlu kami sampaikan bahwa beliau juga telah mewakafkan sebidang tanah yang berlokasi di komplek Universitas Mulla Warman, yaitu seluas 400 meter persegi. Sekaligus ini laporan Romo Yai Rais Am beserta jajaran yang akan kami rencanakan untuk dibangun gedung NU Center 4 lantai. Mudah-mudahan dengan kami melaporkan ke PB ini nanti segera dapat direalisasikan. Yang kami hormati, sebentar. Terima kasih kepada Bapak HM Yastomo, sekaligus para yai, para masyayikh, pengurus NU, khususnya dari PB. Beliau menitipkan salam manakala kebetulan berkunjung ke wilayah manapun, di situ ada Hotel Bumi Syur, agar memanfaatkan atau menggunakan menginap di Hotel Bumi Syur. Dan insya Allah baik ballroom ini maupun kamar-kamar hotel di tempat lain selama yang menggunakan kita, insya Allah didiskon 99,9%. Yang kami hormati juga Profesor Abdulur, Wakil Rektor Universitas Mulla Warman, mewakili Bapak Rektor yang pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami atas nama jajaran pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Samarinda hanya ingin menyampaikan ucapan ribuan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada khususan jajaran pengurus PBNU, di mana kemarin baru saja dikukuhkan dan dihadiri oleh Presiden maupun dan Wakil Presiden RI. Saat ini langsung berkenan berkunjung ke Samarinda dalam rangka memenuhi undangan PCNU Kota Samarinda dalam rangka melaksanakan
Harlah NU yang ke-96. Sekali lagi kami hanya dapat mengaturkan ribuan terima kasih Romo Yai atas perkenannya panjenengan sedaya rawuh di Samarinda. Kemudian kami juga menyampaikan ucapan ribuan terima kasih serta penghargaan setingginya kepada pemerintah kota yang selama ini juga telah bersinergi dengan PDNU Kota Samarinda dalam melaksanakan program-programnya, terutama yang berkaitan dengan keagamaan, termasuk supportnya tentang pelaksanaan harlah pada hari ini. Sekali lagi Bapak Wakil Kota, kami menyampaikan ribuan terima kasih. Kemudian juga kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya kepada jajaran pengurus PDNU Samarinda, baik Badan Otonom, Lembaga, MWC, ranting, anak ranting Sekolah Samarinda yang telah membersamai kami selaku PDNU Samarinda untuk melaksanakan amanah yang kami terima. Di dalam melaksanakan amanah itu, alhamdulillah atas dukungan dan sinergi yang kami bangun bersama MWC, Badan Otonom serta lembaga, alhamdulillah PDNU Samarinda meskipun masih banyak yang belum dicapai, tapi alhamdulillah sudah mampu kami laksanakan. Salah satu adalah kewajiban kami selaku pengurus NU untuk melaksanakan konsolidasi internal maupun eksternal. Telah kami laksanakan bersama-sama Badan Otonom, Lembaga maupun MWC dan ranting. Dan alhamdulillah beberapa MWC juga sudah terbentuk sampai di tingkat anak ranting. Dan kemudian di saat mulai masuknya pandemi COVID-19 2 tahun yang lalu, PDNU Samarinda beserta Badan Otonom, Lembaga dan MWC serta ranting melaksanakan kegiatan bakti sosial dalam rangka partisipasi kami dan kontribusi kami, serta dalam rangka mewujudkan sinergitas kita selaku pengurus NU di Samarinda dengan pemerintah kota beserta TNI dan Polri. Selanjutnya kami juga sampaikan terima kasih kepada Bapak Haji Hermanto. Barangkali beliau tanah sudah bersertifikat yang luasnya 3.360 meter persegi. Sekali lagi kami sampaikan ucapan terima kasih kepada pendapat, tutur kata maupun pendaku yang kurang berkenan atas khilafan kami. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara selanjutnya sambutan singkat pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Kalimantan Timur yang akan diwakili oleh Wakil Ketua PWNU Kalimantan Timur kepada Al-Mukarram Bapak Safarudin Esos, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang sama-sama
kita hormati, kita muliakan Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Pak Kiai Haji Miftahul Akhyar dan pengurus ulama beserta seluruh jajaran yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Wali Kota Samarinda Bapak Dr. Haji Usmadi Wongso yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua Umum Majelis Kiai Hasyim Asy'ari ya untuk mendirikan Nahdlatul Ulama. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan ayahanda kita Ustazah PWNU Kalimantan Timur Bapak HM Yos Sutomo. Beliau ini alhamdulillah setiap kegiatan Nahdlatul Ulama selalu membantu berpartisipasi kegiatan NU. Seperti hari ini digratiskan kegiatan NU. Bahkan beliau selaku wakil membantu tanah untuk pembangunan gedung NU Center di Kompleks Universitas Mula Warman Samarinda. Alhamdulillah hadir pula pada saat ini orang tua kita Dr. Haji Farid Wajidi, Rektor Universitas Nahdlatul Ulama, sekaligus beliau ini pimpinan Pondok Pesantren Al-Mahsyar di Tenggarong, juga selaku penasehat Badan Wakaf Indonesia Provinsi Kalimantan Timur. Kota Samarinda, sama-sama kita hormati Kapolresta Samarinda, yang kami hormati, kami banggakan Ketua Tanfiziyah PWNU Kalimantan Timur Bapak HM Fauji Abahtar, seluruh jajaran pengurus wilayah Nahdlatul Ulama, Badan Otonom Lembaga, Rais Suriah PCNU Kota Samarinda beserta jajarannya, Ketua Tanfiziyah Bapak HM Asari Hasan beserta seluruh jajaran badan lembaga dan badan otonom di lingkungan Nahdlatul Ulama Kota Samarinda, hadirin wal hadirat yang kami hormati. Alhamdulillah wa syukurulillah, pada pagi hari ini kita kedatangan tamu terhormat kita, Rais Am, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama beserta Katib Am dan seluruh jajarannya hadir di Kalimantan Timur dalam rangka kegiatan pertama pengukuhan pengurus besar Nahdlatul Ulama di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, tepat dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2022 yang bertepatan dengan hari lahir Nahdlatul Ulama yang ke-96. Kita bersyukur kehadiran beliau ini tentu merupakan pertama sebagai pertanda bahwa periode 2022-27 sebagai amanah Muktamar NU ke-34 di Lampung ini sebagai pertanda bahwa NU hadir di Kalimantan Timur sekaligus mensupport pemindahan ibu kota negara Nusantara di Kalimantan Timur. Pada saat kehadiran PBNU, alhamdulillah bapak-bapak semua menyaksikan, bapak-bapak ibu-ibu hadir pada tanggal 30 dipimpin oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Al-Mukarram Kiai Haji Halil Stakuf menuju Sepaku. Kebetulan saya ikut mendampingi bersama Rais Suriah, Ketua Tanfiziyah, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama hadir ke Sepaku melakukan istighosah
doa bersama dan masuk ke lokasi IKN di titik nol. Beliau memimpin doa semoga pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur, IKN Nusantara, tidak mendapatkan halangan-halangan yang berarti, dan semoga semuanya lancar. Dan tentu harapan kita dengan pemindahan ibu kota negara di tengah Nusantara ini bisa memberikan rasa keadilan, pemerataan, dan percepatan pembangunan di Republik Indonesia, khususnya wilayah Kalimantan dan lebih khusus Kalimantan Timur. Hadirin yang kami hormati, alhamdulillah hadir Bapak Wakil Wali Kota. Pada gilirannya kita minta beliau menyampaikan sambutan mewakili pemerintah kota. Kami pagi tadi Pak Wakil ditelepon oleh Pak Wali Kota menginformasikan kepada keluarga besar NU PCNU Kota Samarinda permohonan maaf beliau tidak bisa hadir di tengah-tengah kita, diwakili oleh Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Dr. Haji Rusmadi. Tentu tidak mengurangi hikmat dari pertemuan ini. Beliau hanya menyampaikan salam, mohon maaf tidak bisa hadir, namun menyampaikan kepada saya bahwa alhamdulillah selain Pak Yostomo menggratiskan gedung dan konsumsi dalam pertemuan ini, pemerintah kota juga turut berpartisipasi dalam rangka Harlah NU ke-96 sekaligus Harlah Kota Samarinda yang ke-354 dan Harlah pemerintahan Kota Samarinda ke-62. Pemerintah kota menyumbang 50 juta untuk kegiatan Nahdlatul Ulama Kota Samarinda. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Salam hormat, salam takzim kepada Rois Am PBNU. Kami sampaikan permohonan maaf jika dalam kegiatan ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian, acara selanjutnya sambutan Wakil Wali Kota Samarinda kepada Bapak Dr. Haji Rusmadi Wongso dipersilakan. Izin yang mulia Romo Kiai Haji Mitfatul Ahyar, Rois Am PBNU, izinkan saya menyampaikan salam hormat dari Wali Kota Samarinda Bapak Dr. Haji Andi Harun yang dalam kesempatan ini tidak bisa hadir bersama kita karena pada saat bersamaan beliau mengikuti interview uji kompetensi sebagai lawyer arbitrase internasional. Mudah-mudahan Bapak Dr. Haji Andi Harun diberikan kelancaran. Amin. Izinkan saya membacakan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala surafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, kita banggakan Al-Mukarram Rois Am PBNU Bapak Kiai Haji Mitfatul Ahyar beserta seluruh pengurus besar Nahdlatul Ulama Indonesia yang sama-sama kita hormati, kita banggakan
Bapak Dr. Haji Farid Wajdi, Wakil Gubernur Kalimantan Timur periode 2008-2013 yang sekaligus Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur, yang saya hormati, saya banggakan orang tua kita, Bapak Haji Yosutomo, yang terhormat, yang kami muliakan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Timur, yang kami hormati Ketua PWNU Kalimantan Timur beserta jajaran, para pejabat TNI, Polri, sipil hadir di tengah-tengah kita, Bapak Dandim 0901 Samarinda, para pengurus cabang Nahdlatul Ulama, Roy Surya, Tanfijiah, MBC, pimpinan lembaga dan badan otonom NU, undangan dan hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikan kesempatan dan kekuatan untuk melanjutkan karya dan pengabdian terbaik kita untuk negeri yang tercinta ini. Izinkan saya secara pribadi merasa bersyukur karena saat ini dapat bertemu dan bersilaturahmi dengan keluarga besar Nahdlatul Ulama, dan subhanallah hari ini hadir di tengah kita yang mulia Al-Mukarram Rais Am PBNU Romo Kiai Haji Mitfatul Hayat. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan atas kehadiran beliau. Acara ini diselenggarakan dalam rangka peringatan Hari Lahir Nahdlatul Ulama ke-96, sekaligus juga dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Samarinda ke-354 dan Hari Ulang Tahun Pemerintah Kota ke-62. Salawat dan salam selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang syafaatnya senantiasa kita harapkan hingga akhir zaman. Atas nama pemerintah Kota Samarinda, saya menyampaikan ucapan selamat pada Nahdlatul Ulama yang tahun ini berusia 96 tahun. Kemudian kami juga mengucapkan selamat datang di Kota Samarinda kepada Romo Kiai Haji Mitfatul Hayat, Rois Am PBNU beserta seluruh Kiai, para pengurus besar Nahdlatul Ulama Indonesia. Kehadiran Romo, para Yai, pengurus besar Nahdlatul Ulama ini bukan saja merupakan kebanggaan dari warga Nahdien Samarinda, tetapi adalah merupakan kebanggaan dan kehormatan bagi seluruh warga Samarinda. Dan insya Allah kehadiran beliau serta seluruh jajaran memberikan keberkahan kepada warga dan kemajuan bagi Kota Samarinda, kota yang kita cintai ini. Romo Kiai, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Kota Samarinda perlu kami laporkan, Pak Yai, organisasi Nahdlatul Ulama telah menjadi suri tauladan di tengah-tengah masyarakat. Dalam kiprahnya, NU telah banyak bersinergi dengan pemerintah kota, tidak saja dalam kegiatan keagamaan, tetapi juga dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Ini upaya kita semua dalam rangka untuk mewujudkan warga kota yang religius, unggul, dan berbudaya. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, pada saat pengukuhan pengurus besar Nahdlatul Ulama kemarin di Balikpapan, bahwa NU adalah merupakan potensi bangsa yang sangat besar. NU memiliki jaringan yang sangat luas, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di luar negeri.
kiprah NU telah menunjukkan jati diri sebagai organisasi Islam yang moderat, yang terus merekatkan umat dalam bingkai NKRI. Saya teringat juga statement dari Romo Kiai Rois Am yang mengharapkan warga NU ini harus mandiri, memiliki karakter yang mandiri dan tidak mudah terprovokasi oleh kelompok lain. Mari kita bersama rajut potensi-potensi yang besar yang dimiliki oleh NU dan bangsa ini untuk bersama-sama membangun Samarinda sebagai kota pusat peradaban, kota negeri yang baldatun toibatun warobun gopur. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum mengakhiri sambutan singkat ini, izinkan saya berharap kepada semua pengurus NU untuk bisa memaksimalkan kerja pengurusan ke depan, dapat memberikan kontribusi yang besar serta bersungguh-sungguh mengoptimalkan tercapainya tujuan organisasi serta mendukung pemerintah dalam mewujudkan Samarinda sebagai kota pusat peradaban, sebagai kota penyangga ibu kota negara. Mari kita terus berada di jalan yang baik, menjadi simpul pengunci ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Watoniyah, dan ukhuwah Insaniyah di Samarinda. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Semoga apa yang kita laksanakan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tema merawat jagat membangun peradaban Nahdlatul Ulama sesuai dengan visi pemerintah Kota Samarinda membangun, mewujudkan Kota Samarinda sebagai kota pusat peradaban. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, acara selanjutnya sambutan dan arahan dari Khatibul Am, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama kepada Al-Mukarram wal Muhtaram, Bapak Kiai Haji Ahmad Said Asrori, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidil umat wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Hadratal masyayikh wal ulama al-aizza, Raisul Am Jam'iyah Nahdlatul Ulama Al-Mukarram Haji Profesor Dr. Muhammad Nuh dan para uasa. Hadir pula Kiai Haji Abdul Hakim Mahmud, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan beberapa ketua. Juga hadir jajaran Khatib, ada Bapak Ihsan, ada Bapak Sarmidi Husna, seluruh pengurus besar Nahdlatul Ulama dan rombongannya, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur dengan badan otonom, Muslimat, Fatayat, Ansor, Pakar Nusa, dan lembaga-lembaga yang hadir, juga Barisan Serbaguna
Ansor dan Ansor yang saya cintai, para kasepuhan, para bini sepuh, Bapak Wali Kota atau yang mewakili Bapak Usmadi Wongso, Bapak Kapolres atau yang mewakili Bapak Dandim atau yang mewakili seluruh pengurus Nahdlatul Ulama di semua tingkatan, cabang, majelis wakil cabang, ranting di Kalimantan yang semua kami muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersama-sama bersyukur pada Allah atas nikmat yang tak terhingga. Di antaranya pada siang hari ini kita semua bisa hadir di Kalimantan ini, di Samarinda, dalam rangka memperingati hari lahir Nahdlatul Ulama yang ke-96 sekaligus hari jadi kota Samarinda yang ke-350 dan hari ulang tahun pemerintah Samarinda yang ke-62. Semoga acara ini menjadi wasilah Allah berikan berkah kepada kita semua. Kita selalu mendapatkan bimbingan, hidayah, dan selamat fitini wa dunya wal akhirah. Amin. Bapak Ibu yang kami muliakan, tidak lupa pula kita selalu panjatkan sholawat salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, imam, panutan, pemimpin dan kekasih kita semua. Hadirin hadirah, mengawali ceramah inti nanti yang akan diaturkan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Miftahul Ahyar, kami memukadimai atau mengawali sambutan bahwa NU didirikan oleh para ulama, para wali, tidak sekedar orang alim, tapi beliau ini adalah para ulama illah, al-ulama warathatul anbiya, para aulia illah. Semua kiai di Indonesia, para ulama di Indonesia saat itu bersepakat dalam rangka hifdzuddin wa hifdzuddun, menjaga agama dan menjaga dunia. Maka diawali dengan permohonan kepada Allah, maka para ulama bersepakat mendirikan satu jamiah yang kemudian jamiah ini diberi nama Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh para ulama ini berakidahkan Islam ahli sunnah wal jamaah. Jadi kalau kita berbicara tentang ahli sunnah wal jamaah di Indonesia, tentu tidak akan bisa lepas dari jamiah Nahdlatul Ulama. Kenapa ahli sunnah wal jamaah? Karena ahli sunnah wal jamaah ini diyakini sejak Rasulullah SAW, sahabat, para tabi'in, tabi'in sampai hari ini adalah sampai yaumul kiamah, insya Allah ahli sunnah wal jamaah ini adalah al-firqah an-najiyah, al-firqah al-mardiyah, al-firqah as-salimah, insya Allah. Sebab sebelum Rasulullah SAW dipanggil kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, pesan beliau kepada seluruh sahabat adalah alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Apa itu ahli sunnah wal jamaah? Adalah ma ana alaihi wa ashabi. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat Rasul, ini ahli sunnah jamaah. Bapak Ibu yang kami muliakan, ada 4 prinsip yang harus dipegang oleh warga Nahdlatul Ulama berkenaan dengan mengamalkan akidah ahli sunnah jamaah. Yang pertama adalah tawazun, keseimbangan.
tawazana yatawazanu tawazunan. Hidup kita ini harus imbang. Kita setiap salat atau setiap berdoa selalu memanjatkan doa yang terkenal, doa yang masyhur, yaitu doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya di dalam kita melaksanakan seluruh kewajiban dan meninggalkan seluruh larangan, menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, harus selalu memegang prinsip tawazun, seimbang, mengurusi dunia sekaligus dunia ini kita maksimalkan untuk kepentingan akhirat. Artinya mengurus dunia tidak boleh melupakan akhirat, mengurus akhirat, melakukan amalan-amalan yang akan kita bawa bekal di hadapan Allah, tidak boleh meninggalkan urusan dunia. Ini tawazana ya tawazan tawazun seimbang. Yang kedua adalah tawasud. Tawasud itu selalu di tengah-tengah. Setiap keputusan-keputusan, mulai pengurus besar Nahdlatul Ulama sampai ranting keputusan apapun harus tawasud, tengah-tengah. Tidak boleh ekstrim kanan dan tidak boleh ekstrim ke kiri. Ini berbahaya. Maka ini prinsip kita, prinsip Nahdlatul Ulama. Yang ketiga di dalam pergaulan kita adalah tasamuh, toleran. Kita menyadari bahwa Indonesia ini dibangun bersama-sama. Tidak hanya kita, tidak hanya umat Islam, tapi seluruh komponen yang ada di bumi Nusantara ini berjuang bersama-sama untuk melawan penjajah, untuk mencapai kemerdekaan. Sehingga kita sebagai warga NU yang berprinsip ahli sunnah wal jamaah harus memegang toleransi yang tinggi, tasamaha yatasamahu tasamuhan, sehingga semua prinsipnya adalah kita meyakini seyakin-yakinnya bahwa kebenaran itu adalah Islam, ahli sunnah wal jamaah, tanpa harus menyalahkan kelompok lain, tanpa harus menyesatkan orang lain. Ini sehingga kehidupan ini akan tercapai kehidupan yang nyaman, yang tentram, yang aman, sehingga hidup ini akan memberikan manfaat besar bagi kita, bangsa dan negara. Amin Allahumma amin. Yang keempat adalah al-adlu. Setiap kita melaksanakan kebijakan, baik kebijakan organisasi, kebijakan pribadi, apalagi warga NU yang oleh Allah diberikan amanat di semua tingkatan, mulai presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, bupati, sampai kepala desa, di dalam melaksanakan tugas-tugasnya harus memegang prinsip al-adlu. Al-adlu itu kebalikan daripada az-zulmu. Al-adlu itu wad'u syai'i fi mahalli. Ini insya Allah dengan demikian apa yang selalu kita panjatkan kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah, akan sukses. Tentu saja kalau fid dunya hasanah, insya Allah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian sebagai muqaddimah awalan dalam rangka Harlah Nahdlatul Ulama yang ke-9 ini. Semoga NU Nahdlatul Ulama semakin jaya, semakin berkah, semakin manfaat. Yang terakhir, saya akan mengajak para hadirin sekalian, hadirin hadirah, untuk bersama-sama mendengungkan jargon NU atau yel-yel NU. Jadi saat saya mengatakan siapa kita dengan semangat, nanti jawab NU. Saat saya mengatakan
Pancasila, dijawab jaya. Saat saya mengatakan NKRI, dijawab harga mati. Siap ibu-ibu? Ya, mari. Siapa kita? Saya ulang sekali lagi. Siapa kita? Sunnahnya 3 kali. Siapa kita? Pancasila, NKRI. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, acara selanjutnya penyerahan wakaf Nahdlatul Ulama dari pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Samarinda kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama. Kepada para wakif untuk dapat naik ke atas panggung. Yang pertama kepada Bapak HM Yos Sutomo atau yang mewakili. Yang kedua kepada Bapak Dr. Haji Rusmadi Wongso. Yang ketiga kepada Bapak Haji Hermanto dan yang ada Bapak HM Asari Hasan Esos. Dimohon para wakif untuk dapat mengambil posisi di atas panggung dan kepada Rois Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama untuk dapat menerimakan wakaf dari pengurus cabang Nahdlatul Ulama. Bapak HM Yosutomo, tanah seluas 400 meter persegi di dalam kompleks Universitas Mula Warman, Kelurahan Gunung Keluang, Kecamatan Samarinda Ulu. Allahumma sholli ala Muhammad. Baik, selanjutnya kepada Bapak Dr. Haji Rusmadi Wongso menyerahkan tanah seluas 6,5 hektar yang berlokasi di Badak Ingkar, Kecamatan Muara Badak. Allahumma sholli ala Muhammad. Selanjutnya kepada Bapak Haji Hermanto menyerahkan tanah wakaf seluas 3.360 meter birkan yang berlokasi di Kecamatan Palawan. Allahumma sholli ala Muhammad. Selanjutnya kepada Bapak Haji Muhammad Asyari Hasan Esos menyerahkan tanah seluas 1.395 meter birkan yang berlokasi di Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara. Kita berikan aplaus untuk para wakifin yang telah mewakafkan tanahnya demi kebesaran dan perjuangan dakwah Nahdlatul Ulama. Selanjutnya sesi foto bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa nashkuruhu ala ma alhamana wa nas'alut taufiq lil amali bima 'allamana fa innal khair la yudraku illa bi taufiqihi wa hidayatihi wa may yudlillahu fala hadiya lahu min khaliqatihi. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
شهادة تنجينا يوم الزحام وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمدا الشافي المشفى يوم القيامة. اللهم إني أسألك بنور وجهك العظيم الذي ملأ كان عرش الليل العظيم وقامت به أوانه العظيم أن تصلي على مولانا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الليل العظيم بقدر عظمة ذات الليل العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيننا بينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا ربي محل ذاتنا من جميع وجوه في الدنيا قبل الآخرة عظيم. أما بعد حضرات الكرماء الأعزاء والعلماء والمشايخ حبائب الأماثل والأباجل nakhusu dzikran ala rasihim Haji Mudassir Badruddin Haji Raden Mudassir Badruddin Yai Haji Profesor Dr. Haji Nuh G.A. Yang mulia para katib PBNU, ada Kiai Sarmidi Husna, beliau adalah samping katib PBNU juga sekretaris PWI Pusat yang PWI dipimpin oleh Muhtaram Kiai Profesor Nuh D.A. Ada jajaran katib seorang pengacara ulung yang selalu menang kalau menangani masalah, tidak pernah kalah, sekaligus punya Indonesia Halal Watch IWH ya, dan juga jajaran sekretaris MUI Pusat Dr. Ihsan Abdullah, tapi sekarang sudah kiai karena jajaran masuk ke jajaran katib. Ada dari beberapa tanfidiyah ya Haji Abdul Hakim Mahfud yang kita kenal dengan yang lebih terkenal dengan Gus Kikin, pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng. Juga ada Mas Nur Hidayat, jajaran sekretaris PBNU. Ini semua kami ajak untuk biar ikut bagaimana 4 bidang wakaf yang telah tadi kita saksikan bersama ini betul-betul bisa memenuhi sasaran, dan mungkin ada beberapa arahan-arahan yang bisa disampaikan pada baik PWNU maupun PDNU di Samarinda, Kaltim. Para mustasyar PWNU Kaltim, Rais Suriah PWN Kaltim Haji Ali Khalil dengan semua jajaran Suriah,
Ketua Tanfidiyah PWN Kaltim, wabil khusus Rais Suriah PCNO Samarinda Ki Makhrus, juga Ketua PCNO Samarinda Bapak Hasan Asari Hasan ya, dan semua jajarannya baik Suriah maupun Tanfidiyah, pimpinan Banom, Muslimat, Ansor, Fatad, Ibnu dan IPPNU, Bapak Wakil Wali Kota Samarinda, Bapak Rusmadi Wongso, Doktor, dan Forkopimda Samarinda, antara lain dari jajaran Dandim ya, juga Polres, dan semua hadirin hadirat, khususnya sesepuh kita Bapak Yos Sutomo yang luar biasa, amal-amal terutama amal jariahnya pada NU dan pada anak bangsa ini, termasuk amal songkok yang saat ini sedang saya pakai. Kalau saya mendapatkan amal berupa songkok, maka Katib Ampun harus dapat juga. Maka kita berdua memakai songkok ini untuk menghormati, sekaligus memberikan sebuah toleransi yang tidak kebablasan sebagai bentuk penghormatan. Saya dan Katib Am tadi sudah beliau memberikan sambutannya, begitu suara menggelegar, mengajak dengan semboyan-semboyan yang selama ini kita miliki, langsung Ansor dan Banser ciut nyalinya, tertutup dengan suara yang begitu menggelegar. Mungkin dulu pernah jadi komandan Ansor atau Banser. Hadirin hadirat rahimakumullah jami'an. Sebuah kehormatan bagi kami PBNU yang baru dikukuhkan kemarin, lalu bisa berangkat ke sini, ya memang waktunya sangat mendadak. Bahkan kami mengajak pun mendadak. Sebetulnya ketua umum kita kemarin tertarik untuk ikut ke sini, tapi mungkin banyak sekali kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan. Hari ini beliau gagal atau tidak jadi ikut, tapi rombongan yang kami ajak saya kira sudah cukup memenuhi, bahkan cukup memuaskan bagi PCNU Samarinda, PWNU Kaltim, dan para pemerintah kota Samarinda dan semua yang hadir insya Allah. Para bapak, para ibu hadirin hadirat rahimakumullah, sebelum kelahiran Nahdlatul Ulama sudah banyak upaya-upaya untuk mengganggu, menuding, menuduh amaliyah-amaliyah yang selama ini menjadi ciri khas daripada amaliyah Nahdlatul Ulama. Walaupun Nahdlatul Ulama belum lahir, amaliyah sudah begitu akrab
dilakukan oleh masyarakat sekitarnya. Hingga pada saat itu sebelum kelahiran Nahdlatul Ulama, para ulama dari berbagai daerah berkumpul di Bangkalan, di rumahnya menantu Al-Maghfurlah almarhum Syekhona Khalil, kalau tidak salah Kiai Muntaha, membahas masalah kejadian ulah dan perilaku kelompok-kelompok yang selalu menuding khurafat, bid'ah, pokoknya TBC itu dituduhkan kepada amalia-amalia yang memang nantinya menjadi sebuah amalia unggulan bagi Nahdlatul Ulama. Sebelum beliau ketemu dengan Syekhana Khalil, mereka bahas bagaimana nantinya jalan keluarnya. Setelah itu mereka akan sowan bersama-sama, nyabis bahasa Inggrisnya, ke Syekhana Khalil. Begitu beliau-beliau ini sowan kepada Syekhana Khalil, sebelum menyampaikan, mengutarakan apa yang sudah menjadi hasil bahasan, pemikiran, dan keresahan yang selama ini, Syekhana Khalil pun menyatakan, membacakan sebuah ayat, kalau tidak salah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lidfi'u nurallah wa ya'ballah illa ayyutimma nurahu walau karihal kafir. Memang ada upaya-upaya mereka memadamkan nurullah. Nurullah itu bisa Islam, bisa Al-Quran, bahkan bisa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka memang sudah lama merancang, mereka sudah lama melakukan hal-hal yang saat ini juga banyak kita temui. Jadi manakala kita ketemu dengan orang-orang yang suka membid'ah-bid'ahkan, dan bid'ah mereka tidak ada pilihan kecuali bid'ah dolalah. Kalau sudah bid'ah dolalah, neraka bagi mereka. Ini terjadi sebelum kelahiran Nahdlatul Ulama. Kalau sekarang terjadi, itu merupakan hal yang sudah sebuah pengalaman yang seharusnya kita bisa menanggulanginya. Tapi memang tidak sedahsyat saat ini, karena kelompok-kelompok yang biasa membid'ah-bid'ahkan, bahkan mengkafir-kafirkan ini masih belum nyebrang ya ke negara kita. Yang ada di Indonesia itu masih semacam perwakilan-perwakilan kecil. Belum ada dana-dana, belum ada gerakan-gerakan yang mengusung, bahkan semacam bukan sekadar dananya yang dimasukkan, tapi juga ajaran dan tokoh-tokohnya. Dan kira-kira 1 tahun sebelum, ya kira-kira tahun 2025 Masehinya, maka Syekhana Khalil mengirimkan 3 hal, 3 lambang, 3 isyarat pada muridnya, yaitu Syekhul Akbar Kiai Hasyim Asy'ari, yaitu tongkat dan beberapa ayat dari surat Toha mulai 17 sampai 23 yang tadi telah dibacakan oleh Qorid, dan seutas tasbih. Kira-kira 1 tahun sebelum kelahiran daripada Nahdlatul Ulama. Kurirnya adalah As'ad Syamsul Arifin. Kandungan isyarat ini sangat luar biasa.
Kenapa tongkat yang dikirimkan oleh beliau? Tentu harapannya tiada lain, salah satu dari harapan agar Mbah Hashim bisa melahirkan sebuah organisasi, yang organisasi ini meniru atau memiliki kesaktian seperti kesaktiannya tongkat mukjizatnya Nabiullah Musa alaihissalam. Yang mana makna tongkat ini adalah sebuah kepemimpinan, sebuah komando yang itu dilakukan sampai sekarang. Para panglima-panglima, pimpinan-pimpinan besar, pimpinan-pimpinan organisasi pun mereka selama ini tongkat adalah sebagai simbol sebuah kepemimpinan. Di samping banyak lagi hal-hal yang penting yang terkandung dalam falsafah tongkat, maka itu dijelaskan dalam surat Thaha ayat 17 sampai 23 tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Qala ya asaya atawaqqu 'alaiha wa asru biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Qala alqiha ya Musa fa alqaha fa idza hiya hayyatun tas'a. Al-ayah. Diskusi untuk ngetes. Allah mengetes Nabiullah Musa alaihissalam. Bukan berarti Allah tidak tahu apa yang dibawa oleh Nabi Musa. Allah menanyakan, "Hai Musa, apa yang ada di tanganmu, tangan kananmu itu ya Musa?" Nabi Musa pun menjawab, "Ya asoya, ini tongkatku ya Rabb. Atawaqqa alaiha, aku gunakan telekan, aku gunakan sandaran, aku gunakan untuk bertetanggenan. Wa usubiya ala dan gunakan untuk menernak, memimpin binatang ternakku. Aku gunakan untuk mencari makanan-makanan binatang ternakku. Waliyafiyah ma'aribuh, dan saya masih banyak kebutuhan-kebutuhan kepentingan dengan tongkat ini." Lalu Allah berfirman, "Alqiyah ya Musa, lemparkan tongkat itu." Akhirnya Nabi Musa melemparkannya, fa'alqaha fa'idha hiya hayyatun tas'a. Begitu dilemparkan, tongkat berubah menjadi ular naga yang besar sekali. Nabi Musa pun merasa grogi dengan adanya ular naga yang besar itu. Perubahan yang begitu luar biasa. Allah berfirman, "Khudhaa wa la takhaf." Ambil kembali, jangan kau takut, khawatir. Sanu'idu asirat, akan aku kembalikan seperti semula. Ayat-ayat ini sebetulnya mengandung sebuah pesan yang sangat besar atas kelahiran Jam'iyah, Diniyah, Istimaiyah yang kita kenal dengan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Artinya keinginan Syekhana Khalil agar sang murid Kiai Hasyim Asy'ari bisa melahirkan sebuah organisasi yang besar, kuat dan berwibawa. Yang tujuannya tiada lain menyampaikan amar ma'ruf nahi anil munkar. Untuk sampai pada bisa menyampaikan, tentu ada beberapa wasilah, antara lain tongkat berubah menjadi ular. Perubahan tongkat menjadi ular tiada lain untuk sebuah wasilah. Bagaimana amar ma'ruf nahi munkar ini bisa berjalan dengan baik. Saat itu memang yang dihadapi oleh Fir'aun dengan tukang-tukang sihirnya yang hebat-hebat yang didatangkan dari berbagai negara, dari Madain terutama,
ahli sihir yang begitu terkenal. Maka semua itu akhirnya bisa ditundukkan dengan tongkat Nabiullah Musa yang berubah menjadi ular. Lalu setelah bisa melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, termasuk meratakan kesejahteraan, karena di situ juga mengandung nilai-nilai bagaimana bisa meningkatkan ekonomi keumatan. Wa ausubiya ala ghanami ini juga menyimpan sebuah pesan agar Nahdlatul Ulama pun bisa berjuang untuk bagaimana meningkatkan perekonomian, kesejahteraan yang kita kenal dengan ekonomi keumatan atau ekonomi kerakyatan. Manakala tugas-tugas ini sudah bisa dilaksanakan, sudah terjadi aman, stabil, maka menurut isyarat dalam ayat ini, maka ular tersebut segera kembali menjadi tongkat sebagaimana wujud aslinya. Kalau belum silahkan melanjutkan, tapi bukan berarti itu adalah sebuah tujuan utama yang harus dipegangi, harus dilanjut, bahkan dikekepi bahasanya. Tapi kalau sudah selesai, maka dia kembali menjadi tongkat-tongkat wujud aslinya. Artinya apa? Di dalam Nahdlatul Ulama, semua itu manakala bisa menjadi wasilah untuk menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar. Mau jadi presiden, mau jadi wakil presiden, mau jadi wali kota, wakil wali kota, anggota dewan, dan semua kedudukan-kedudukan yang mudah untuk digunakan dakwah, mudah untuk digunakan amal ma'ruf nahi anil munkar. Pesan yang terkandung dari ayat ini yang disampaikan oleh Syekhana Khalil pada Mbah Hashim itu sebetulnya tidak ada larangan dan bukan sebagai rintangan. Asalkan itu tadi, kalau sudah selesai tugas mensejahterakan, membuat keadilan merata di mana-mana, kedzaliman bisa disingkirkan, ya, bisa dimusnahkan, maka kembali menjadi tongkat wujud aslinya. Tapi sekarang tongkat sakti itu entah ada di mana. Mungkin juga ada di Samarinda, mungkin ada di mana-mana. Sekarang ini kita sedang memulai ingin mengembalikan sebuah nawaitu keaslian daripada bagaimana Nahdlatul Ulama ini diwujudkan dan dilahirkan. Maka harlah, kalau Masehinya 96, Hijriahnya adalah 99, Asmaul Husna. Tak 1 tahun lagi kita ini usianya 100 tahun. Ini kita ingin terus mencari dan menggali di mana tongkat-tongkat sakti yang dulu pernah ada, yang dulu pernah dialami di Indonesia ini. Bagaimana Nahdlatul Ulama bisa mempertahankan NKRI ini menghadapi gerakan-gerakan yang ingin menghancurkan NKRI, Gestapo, pemberontakan dan sebagainya. Semua telah dilakukan dan diamalkan oleh ular-ular yang jelmaan daripada tongkat sakti yang diharapkan oleh Syekhana Khalil. Tapi sekarang memang tampak banyak ular. Ular itu di mana-mana. Ngakunya si NU, ularnya ular NU. Tapi begitu dia oleh para ru'asa Suriah, para ulama-ulama
min ahlillah, mereka diminta kembali untuk menjadi tongkat, ternyata mereka enggan dan tidak mau kembali menjadi tongkat, inginnya terus menjadi ular. Maka menurut bahasa di tempat saya, itu namanya ngulo. Itu namanya ngulo, karena senang menjadi ular, tidak mau menjadi tongkat. Bagaimana bisa kita melahirkan generasi yang siap pakai dan siap untuk melaksanakan titah dan perintah kapanpun dan sampai kapanpun. Untungnya di Indonesia ini kedudukan politik dibatasi 2 kali, tapi juga ada yang merekayasa. Memang 2 kali, tapi nanti berubah menjadi wakilnya, akhirnya bisa 2 kali lagi, 4 kali. Nanti direkayasa apa lagi? Tapi selama itu adalah amanat daripada para mustasar, Rois Surya, PCNU Samarinda misalnya, kamu tetap harus jadi ular, jangan kembali dulu menjadi tongkat. Kalau sudah demikian, marhaban, ahlan wa sahlan. Tapi bagaimana kita ini bisa melahirkan generasi-generasi yang sedemikian? Generasi-generasi yang cerdas, bisa mencukupkan diri dengan isyarat-isyarat para ulama. Di sebuah kalam masal menyatakan, al-aqil takfihil isyarah, al-jahil yudrobu bil asa. Kalau orang berakal, yang normal, yang baik, cukup diisyaratkan dia sudah paham. Cukup dengan kedipan mata dia sudah paham. Apalagi dengan teriakan. Tapi kalau orang bodoh, memang dia untuk menyadarkannya butuh kepalanya dipentung dengan tongkat itu tadi. Ya, yukra'u bil asa. Para bapak hadirat rahmatullah, itu sebetulnya maksud harlah Nahdlatul Ulama. Bagaimana kita kembali pada jati diri NU? Disinilah kesempatan kita akan memasuki sampai pada abad pertama, lalu mempersiapkan diri untuk masuk ke abad yang kedua. Ini kesempatan kita untuk bisa mengembalikan jati diri Nahdlatul Ulama itu. Yang kemarin-kemarin banyaklah Tanfidiyah itu bujui Suriah. Ya, pokoknya Suriah cukup disuruh doa saja, sudah cukup. Ya, apalagi kebanyakan Suriah itu memang tidak paham ADART. Ya, bakal ADART itu katakanlah kitab sucinya organisasi Nahdlatul Ulama. Ya, organisasi ya. Jadi kitab sucinya organisasi. Nah, disitulah pentingnya bagaimana para Rois Surya mulai PB sampai ke ranting ini, para Rois Surya harus paham ADART. Kalau Rois Surya tidak paham ADART, ya selamanya akan menjadi bulan-bulanan akan dibujuki. Tapi ini bukan Tanfidiyah Samarinda. Kalau Samarinda insya Allah dia melihat baju kebesarannya tadi itu sudah menunjukkan ini seorang pemimpin yang penuh dengan kedisiplinan, yang tahu mendudukkan diri dan cerdas, dan tahu kedudukannya sebagai Tanfidiyah. Dan Tanfidiyah itu adalah sebagai pelaksana. Kalau ketua umum kita kemarin menganggap Tanfidiyah itu adalah pegawainya Suriah. Makanya di waktu pelantikan mereka itu menggunakan seragam celana panjang, Suriahnya pakai sarungan. Sarung itu kan agak lebar ya, di samping demokratis dan ISIS. Dan saya sejak dulu kemana-mana pakai sarung. Ke negara-negara yang RRQ 4 kali pakai sarung.
sampai tembus ke akan ya di Hong Kong, di mana di negara, sampai di perbatasan antara RRT sama ini ya negara masuki Afghanistan atau ini, saya ini dikerubuti banyak orang karena melihat ada orang yang di pasar itu membakar sate, satenya besar-besar segini dan suntuknya pakai besi. Saya melihat, loh malah saya yang dikerubungi oleh orang-orang ini, laki perempuan melihat sambil mungkin dianggap saya ini orang planet mana begitu yang baru itu. Yang lebih lucu lagi, waktu saya ke Mesir mengantarkan anak saya Muzaki itu, waktu saya antarkan untuk belajar di sana, 15 hari saya tunggui, saya ya berziarah ke berbagai makbarah yang terkenal, antara di Tonto itu makam makbarnya Syekh Ahmad Al-Badawi yang termasuk itu. Kalau ada haul itu mengalahkan atau minimal menyaingi masa wukuf di Arafah di saat haji. Saking banyaknya zairin yang dari berbagai negara, bukan dari daerah asal, berbagai negara, luar biasa banyaknya. Nah itu saya setelah ziarah dari makamnya keluar karena pakai sarung, saya ini diketahui oleh wanita-wanita, ibu-ibu dan gadis-gadis yang ada di depan itu, melihat ketawa, melihat ya. Saya itu rotok GR titik saya itu. Kenapa saya diketahui mereka gitu? Melihat ketawa. Ya. Akhirnya tidak enak saya, kok diketahui terus. Saya tanya ke mahasiswa yang mendampingi saya di Tonto itu, kenapa ini perempuan-perempuan tua muda kok melihat saya ketawa, apa ini? Saya sedikit curiga ini. Wah ini bisa-bisa tidak bisa pulang saya ini. Akhirnya si mahasiswa bilang, Pak Yai, mohon maaf sebelumnya. Di Mesir ini ada sebuah adat istiadat yang berbeda dengan Indonesia. Loh apa itu? Begini, kalau di Mesir itu kalau siang-siang begini, atau kalau ada orang keluar dari rumah kok pakai sarung, itu tandanya dia baru melakukan konoan ya. Saya kaget, oh apa itu? Jadi mereka ketawa-ketawi tadi itu, ketawa ketiwi tadi ya karena saya dianggap baru melakukan konoan. Iya Pak Yai, loh kan Syekh Zanuji, Syekh pengarang Taklim itu kan Mesir juga. Bagaimana Mesir itu mengatur akhlak budaya santri itu kan dari Taklim. Kok malah orang sarungan dianggap aneh, malah dituduh malah baru melakukan konoan. Akhirnya saya bilang, sudah kalau ini kalau sudah menjadi budaya seperti ini, tolong saya carikan pinjaman celana atau apapun yang ada. Saya akan ganti celana. Akhirnya tidak nemunya gamis, ya agak cingkrang, tapi Tanfidiyah akan terpojok, tidak bisa membuat sebuah inovasi, tidak, justru malah bagus makan. Selama langkah-langkah pikiran-pikiran Tanfidiyah itu positif, memang ada dalam aturan-aturan, Surya wajib untuk memberikan dorongan dan lain sebagainya. Tidak ada, karena ini kita adalah satu kesatuan kolektif kolegial antara Surya dan Tanfidiyah. Maka kemuliaan Nahdlatul Ulama baru akan dicapai manakala Surya dan Tanfidiyah berjalan pada tugas masing-masing yang telah ditentukan. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita semuanya. Semoga Samarinda dalam tahun merayakan ulang tahun ke 354 Kota Samarinda ya, dan pemerintahan Kota Samarinda yang ke-62 dibersamakan dengan Harlah Nahdlatul Ulama yang ke-96 Masehi dan 99 Hijriah. Insya Allah Katutan ya mendapatkan
luberan-luberan berkah daripada harah Nahdlatul Ulama. Semoga Samarinda menjadi kota percontohan, lahir kader-kader terbaik daripada kita. Terima kasih Samarinda, terima kasih Pak Wali. Salam kami pada Pak Wali Kota dan salam pada semua, terus pada pimpinan kita Bapak Yos Sutomo. Sebetulnya saya itu sering ketemu dengan beliau di Surabaya. Semoga beliau diberikan kesehatan yang prima, usia panjang, bisa terus menderma baktikan kebaikan-kebaikannya, mungkin menyusulkan berbagai wakaf apa yang lain untuk Samarinda dan untuk yang lainnya. Allahumma amin. Demikian yang bisa kami sampaikan, mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohonkan sekaligus untuk barokah doanya bagi. Oke. Tadi naik, sekarang suruh naik lagi. Al-hadinah wa ghinatin shalih manawar. La hawdana Mustafa sallallahu jami' ikhwani wa jami' ashabi azwaji wa jami' jami'an asyhadu an la ilaha illallah. Imam Ibn Hujjatul Islam, Syekh Qadir Jilani Ahmad, Rifat, Dasud Salam, Nasih, Sayyid Hasan Asy'ari Abu Sa'al Munsir, Sekandari Syekh Muhyiddin Yahya sallallahu Haddad Sayyid dan Tis'ah, Sendaki Isa di Jamrah, Sayyidah Nafisa radhiyallahu. Tuma ila masyadil jamiah Syekh Nawawi Al-Bantani, semua Syekh Khalil, semua Syekh Hasim Asari, semua Syekh Wahab Hasbullah, semua Bismil Zain, semua Syekh Ramli Tamim. Tuma ila jami' ulama an-nahdiyyin fi jami' amkinah wal anha' afallahu mu'afam mu'afam masya'um biha hawajib. Tuma ahlu hadirin wa hadirat PCNU Samarinda, ru'asaihim asyuryin wa ru'asim tanfidiyin wa adha'i Nahdlatul Ulama Samarinda wa fi jami' amkin afallahu ghafirna waqdi hawajna wa rahma'al miram yasrabu mahdiya wa jam syamul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi barik wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin tibbil qulubi adwa'iha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diya'iha wa qutil arwahi wa Allahumma ya Allah ya afu ya Allahumma ya Allah mafran dhunubana wa maftah qulubana wa manfa' bi umurina wa mafiq anfusana wa shrahan sudurana wa sallim ahwalana wa alaina dilana اللهم ارفع مخاوفنا ونختم لنا حالا حسنا واعطنا خدارين واعطنا خدارين واعطنا خدارين يا عفو يا غفور واغفر ذنوبنا يا فتاح ويا هدي افتح واهدنا قلوبنا يا من يعفو منا فضل رعايانا منا فضل رعايانا من رعايانا رعايا من النهد الناديات في Samarinda هذه خاصة وفي سائر البلدان في خصوصا في Indonesia هذه يا الله برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل علينا بأن kelihatan ya Allah marhamna anta waliyuna anta nasir anta malja'una kam min ni'matin an'amta 'alaina qalla bi anda syukrana wa kam min baliyatin ibtalaitana qalla anta sabruna wa ya min inda ni'mati qalla anta syukrana falam yahrumna wa inda baliyati qalla anta sabruna falam yahdurna wa ya min dara'al khati'at wal masir wal mudawwan yafdahna ansur ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. اللهم يا الله أنت ذو الفضل العظيم وأنت ذو الكرم الأمين تفرع يا الله الحاضر والحاضرات يا الله أكرمنا برحمتك الاستقامة والسعادة والسيادة والياسر الأمانة والفضل الصحة والعافية المعافى والشفاء والعفة والقناعة والزيادة وزاد البركة
والسلام في الدين والآخرة. اللهم اجعل الجميع جمعية مرضية جمعا مبروكة جمعية يخرج منها يا الله علماؤك ودعاؤك يا الله يا الله يا الله آمين بالمعروف والنهي عن المنكر يا الله على سبيلك برحمتك أرحم الراحمين. اللهم لا تدع في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا جهل إلا علمته ولا عسر يسرته ولا عيبا سترته ولا هما إلا قضيته ولا حاجة ولا هما إلا فرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد النبي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Surah Al-Fatihah. Jasadahu, semoga Al-Mukarram Raisul Am senantiasa diberikan kesehatan dan umur yang panjang untuk terus membina dan mengawal umat, masyarakat dan kita semua. Amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin sekalian, demikianlah rangkaian acara peringatan Hari Lahir Nahdlatul Ulama ke-96 yang dirangkai dengan peringatan Hari Jadi Kota Samarinda yang ke-354 dan Hari Ulang Tahun Pemerintah Kota Samarinda ke-62 dengan tema Harlah pada tahun ini merawat jagat membangun peradaban. Baik, salah hilaf kami mohon maaf dan atas kehadiran Bapak Ibu semua kami ucapkan terima kasih. Al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk ya min nadik mabruk. Selamat hari semoga dapat rahmat. Selamat hari